Lembaga Ombudsman melihat adanya kejanggalan serta konflik kepentingan dalam surat staf sus Presiden Joko Widodo yang ditujukan ke seluruh camat. Ombudsman meminta Presiden mengevaluasi keberadaan staf sus ini. Meski kini surat telah ditarik dan juga ada permintaan maaf, anggota Ombudsman Alvin Lee melihat banyak kejanggalan dalam surat yang ditandatangani staf sus Jokowi. Alvin menilai staf sus bukanlah jabatan eksekutif sehingga tidak berwenang menyurati camat. Alvin Lee meminta Presiden mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi dari staf sus. Struktural dan bukan pejabat eksekutif. Mereka tidak punya kewenangan bertindak keluar, apalagi sampai menyurati kepada camat, yaitu pejabat struktural dalam pemerintahan. Jelas yang dilakukan staf khusus ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berbuat melampaui kewenangannya dan kedua menyalahgunakan kewenangannya, karena dalam surat yang ditujukan kepada camat tersebut tercantum sebuah nama perusahaan di mana staf khusus itu berperan cukup penting dalam perusahaan tersebut. Sehingga kami minta Presiden untuk mengevaluasi kembali apakah memang diperlukan staf khusus, kalau memang diperlukan kompetensi seperti apa yang harus mereka penuhi. Nama Andi Taufan Garuda Putra jadi sorotan setelah dirinya mengirimkan sebuah surat untuk seluruh camat di Indonesia. Andi Taufan adalah staf khusus milenial Presiden Jokowi. Dalam suratnya, Andi meminta camat seluruh Indonesia mendukung perusahaannya dalam penanganan virus corona di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Andi Taufan mengirimkan surat kepada para camat dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Surat tertanggal 1 April itu isinya meminta relawan desa lawan COVID-19 yang diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai staf sus, Andi menyebut telah menerima komitmen dari PT Amarta Mikrofintech atau Amarta untuk menjalankan program milik Kemendesa PDTT tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Dalam perbincangan di program Kompas Petang, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar malah menyebut Andi Taufan belum berpengalaman dalam birokrasi. Menteri Desa Abdul Halim menegaskan tidak ada kerjasama yang terjalin antara PT Amarta Mikrofintech dengan pemerintah. Pak Halim, tapi apakah tadi yang disampaikan oleh maksud kami staf khusus milenial Presiden kepada camat ini sepengetahuan Kementerian Desa dan PDT? Enggak, kita nggak tahu. Kita tahunya justru dari bawah, setelah surat itu beredar kita tahu. Tapi kita melihat suratnya itu juga sebenarnya sih kalau nggak substansi isinya itu niatnya bagus kok, niatnya aja bagus. Cuma mungkin belum berpengalaman di birokrasi sehingga tidak tahu bahwa ada prosedur yang harus dijalani atau diikuti untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan struktur pemerintahan. Tapi benar ada kerjasama antara Kementerian Desa dengan Fintech Amarta di mana CEO-nya adalah Andi Taufan Garuda ini? Nggak ada. Tidak pernah ada kerjasama itu? Nggak pernah ada. Usai mengetahui viral surat yang dilayangkannya ke seluruh camat di Indonesia, staf khusus milenial Presiden Joko Widodo Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan menarik surat tersebut. Sebelum diangkat sebagai staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra dikenal sebagai CEO dan founder dari PT Amarta Mikrofintech atau Amarta. Banyak pihak menilai surat ini dinilai memotong kewenangan kepala daerah dan memunculkan konflik kepentingan. Semua energi dan perhatian kini memang tengah dikerahkan untuk menangani COVID-19. Apalagi Presiden telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Namun jangan sampai kondisi bencana malah digunakan untuk kepentingan sendiri. Tim Liputan, Kompas TV.